Ternyata ada salah satu donatur nutup secara cash. Itu kan kasihlah mobil baru gitu kan. Nah, apa yang terjadi 2 hari 3 hari ternyata brandingnya berubah. Dari yayasan saya berubah jadi rumah tahfiz dia tuh. Kaget saya. Saya pertama nggak ngeh. Kok bisa ya mobil saya pakai branding orang ya? Saya tegasin, oh bener. Ah, pengkhianatan di awal. Udah saya diemin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita angkat benturan kepentingan usaha saat ini adalah benturan kepentingan bersama Pak Ahmad Basir. Kurang lebih namanya gitulah ya. Kita silent ya nama yang sebenarnya ya. Apa benturan kepentingannya? Suatu pagi setelah selesai sholat subuh gitu ya, saya pulang, ciri khas saya nggak langsung ke rumah. Jalan-jalan dulu, muter dan sebagainya sampai ada satu spot yang menurut saya cerah nih gitu kan. Menjelang 5:30 maka saya jalan-jalan kecil ke tanah lapang gitu sambil nunggu ultraviolet sinar matahari pagi kan. Belum nyampe 10 menit datanglah. Assalamualaikum Syekh, kan lebih gitu ya diantara kita. Syekh lah, Ustadz lah, sebagai macam. Panggilannya seperti itu ramahnya. Terus saya nggak nge, ya waalaikumsalam, siapa ya gitu. Saya yang tadi subuh ngimamin. Saya masih nggak nge, karena saya di pojok kanan ya, nggak persis belakang imam. Ngimamin di mana ya? Tadi pagi kan antum ada di pojok kanan. Oh, masjid seberang, iya. Saya imamnya, imam subuh tadi. Oh iya, iya, oke. Ya saya nggak lihat siapa imamnya tadi, karena nggak kelihatan. Saya di pojok kanan, deh imamnya tengah sini kan, nggak kelihatan. Kealingan tembok banget kan itu. Iya ada apa? Saya bilang gitu. Saya diminta oleh ketua DKM, sebutlah namanya Pak Uus gitu kan. Suruh minta program ke Pak Subhan. Loh, Anda tahu nama saya Pak Subhan? Ya dari Pak DKM. Dalam hati saya, padahal saya udah tahu kan dia disuruh sama ketua DKM. Oh, ketua DKM sebut gitu, saya Pak Subhan. Iya. Coba minta ke Pak Subhan buat ngangkat Anda punya gerakan rumah tahsin dan rumah tahfiz yang seolah-olah redup dan sulit berkembang gitu kan. Karena setahu saya, kata ketua DKM nih, Pak Subhan itu punya banyak program sosial dan bisa mendatangkan banyak dana umat, donasi, CSR dan sebagainya gitu. Oh, terus iya kata ketua DKM coba minta salah satu programnya. Oh nggak bisa ya, nggak bisa karena saya dagang, jualan. Jadi kalau minta program saya berarti ambil kemitraan, franchise atau kerjasama. Nggak bisa minta gitu loh. Oh gitu ya. Anda mau yang mana? Yang sedekah sampah itu 70 juta, itu paling murah sih saya bilang. Yang paling mahal Kedai Yatim dan Islamic Mart saya bilang. 70 juta sekali bayar. Ya boleh 3 kali bayar, harusnya saya sekali bayar. Aduh saya nggak sanggup gitu. Oke, terus saya cicil kali ya, berapa lama? 10 bulan, oke 10 bulan. Terus apalagi yang Anda butuhkan? Ya program aja ya udah. Udah tahu cara mainnya? Belum tahu, ya udah. Akhirnya kita janjian di Kedai Yatim Pusat. Di 2 hari berikutnya datanglah beliau. Bawa Wia, bawa Afifa, bawa Muiz, bawa stafnya lah dan driver serta staf-staf rumah tahsin dan rumah tahfiznya gitu loh. Terjadi kesepakatan di mana dia harus bayar 10 bulan. Berjalan setelah keluar dari Kedai Yatim, akhirnya sampai ke rumah masing-masing, mereka berjalan dengan arahan saya. Kurang lebih 5-6 kali acara pick up sedekah sampah, dia mulai meratap dan merenungi serta menyampaikan kesedihannya kepada saya, Ba'da Isya di masjid yang sama. Pak Subhan, nangis nih. Ya, kalau terus-terusan minjem mobil Pak Subhan atau minjem mobil Lana, kayaknya tekor dah. Oh, terus bagus saya punya mobil sendiri. Oh, ya udah belilah. Ya saya nggak ada. Oh, terus ya kali Pak Subhan bisa ngedatengin mobil dari rekanan, dari keluarga, dari manapun juga CSR gitu. Oh gitu. Yang second boleh, yang baru bisa. Oke, bisa juga saya bilang. Tapi jaminannya apa? Ya jaminannya hasil pick up. Saya tingkatkan pick up dari mulai schedule, tonase dan sebagainya. Oke, bagus gitu. Terus apa lagi? Ya ada surat rumah tapi rumahnya jauh di ujung pandang gitu. Oh nggak usah. Ya udah deh kita komitmen aja ya. 10 bulan dimulai bulan besok ya. Mobil saya datangkan. Anda mulai nyicil di 15 hari sesudah mobil Anda terima ya. Dan begitu seterusnya ya. 15 hari pertama sesudah mobil, 30 hari pertama kedua sesudah 15 hari, dan begitu seterusnya sebulan sampai genap 70 juta masuk ke yayasan pribadi saya ya. Oke, sepakat. Ya qadarullah saya sampaikan ke grup potensial, ternyata ada salah satu donatur nutup secara cash. Itu kan kasihlah mobil baru gitu kan. Nah, apa yang terjadi 2 hari 3 hari ternyata brandingnya berubah. Dari yayasan saya berubah jadi rumah tahfiz dia tuh. Kaget saya.
Saya pertama nggak ngeh, kok bisa ya mobil saya pakai branding orang ya? Saya tegesin, oh bener. Ah, pengkhianatan di awal. Udah saya diemin. Saya nggak tegurin sama sekali. Sampai akhirnya gara-gara nggak saya tegurin, saya baru ngeh kalau ternyata mobil itu sudah tidak pulang ke gudang. Gudang yang kita sepakati dan yang saya sewa untuk digunakan atas nama gerakan sampah dari pusat saya, ya kan, dia sebagai cabangnya. Ternyata masuk ke garasi rumahnya, udah saya biarin. Sampai akhirnya diusirlah orang kepercayaan saya sebagai supir dari gudang tersebut. Dan supir dari gudang tersebut dan dari mobil tersebut. Karena supir gudang adalah supir mobil. Supir mobil belum tentu supir gudang kan gitu ya. Diusir. Nah dari situ akhirnya saya mulai, oh ini terlalu banyak nih pengkhianatan dan dusta yang terjadi di antara kita gitu kan. Udah saya diemin. Karena saya males kalau ngelihat orang ngakunya Islam, beriman, bertakwa, taat, tapi kebohongan di depan mata sebegitu menganga gitu loh, sebegitu terlihat. Ya sudah, sampai saya angkat saat ini nih, kurang lebih sudah berjalan 4 tahun ya, nggak ada kejelasan. Dan kalau ketemu saya buang muka, gitu ya. Donatur-donatur nanya, itu mobil Pasuban ya? Udah biarlah. Cerita dia itu untuk Allah lah. Biar Allah yang memastikan Anda seperti apa gitu loh, tanggung jawab ke Allah. Sama saya udah nggak ngerti bagaimana cara negorinnya. Orang-orang terbaik saya juga rata-rata, bukan rata-rata semuanya malah. Terakhir adalah si Agus ya, udah enggak juga katanya 4 bulan yang lalu saya dipecat juga gitu. Pokoknya semua orang titipan saya yang bisa mengarahkan dia menjadi sedekah sampah terbaik seperti pola saya, 1/1, 2/2, 3/3 sampai akhirnya habis, di-cut, dibuang dan dipecat dengan tidak hormat. Akhirnya diganti dengan keluarganya semua dan cerita tentang gudang, mobil, serta hasil pick up, termasuk misalnya donasi dalam bentuk uang, barbeku dan sebagainya, barang bekas berkualitas juga tidak pernah dipertunjukkan dan dilaporkan secara transparan kepada saya. Dan yang lucunya 70 juta belum pernah di-store sama sekali. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada 3 hal yang bisa kita ringkas minimal. Ya tentang melas dengan menjual nama ketua DKM. Ya itu nggak arif, nggak bijaksana sih. Walaupun memang kata ketua DKM, saya nggak nyuruh, cuma saya bilang coba minta arahan, bukan nyuruh minta program lah, masa program diminta. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jual nama tahsin dan rumah tahfiz. Terus yang ketiga, ya nggak elok ya, titipan saya ternyata semua dibuang, dipecat dengan tidak hormat untuk ngamanin agar saya tidak pernah tahu apa yang terjadi bersama keluarganya. Ya seperti itu, benturan kepentingan usaha di mana setiap kita ada kepentingan yang harusnya tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak layak, tidak sopan dan sangat tidak syar'i. Kurang lebih gitu ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.